Teman-teman, di video ini saya akan membacakan cerita yang permasalahannya tuh bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan statistika. Kayak gimana sih ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama. Namaku Indah. Aku murid kelas 11 di salah satu SMK swasta terkenal di kota Bandung. Seperti di sekolah-sekolah lain, di sekolahku pun secara berkala diadakan razia. Dari mulai razia rambut, sepatu, seragam, perhiasan, juga make up yang digunakan anak-anak putri. Karena sekolahku cukup luas dan terdiri dari 3 lantai, maka jika diadakan razia, pastinya informasi tentang razia itu bakalan bocor ke kelas-kelas lain. Mungkin di antara kalian ada yang heran dan mempertanyakan, emangnya kenapa kalau informasinya tersebar? Kan dilaksanakannya juga di hari yang sama. Lihat teman-teman berlarian keluar dari kelas dan menghindari razia yang sudah hampir sampai ke kelasnya. Padahal kalau dipikir-pikir, ngapain juga ya pada lari kayak gitu? Akhirnya justru mereka bakalan kena masalah baru. Sudah melanggar aturan, ditambah lagi kabur pada jam pelajaran. Nah, aku tuh punya cerita menarik tentang teman-temanku yang kena masalah terkait pelanggaran. Gini ceritanya. Hari Selasa lalu, jam terakhir yang biasanya diisi BK tiba-tiba diisi oleh wali kelas. Dari kejauhan, aku sudah melihat Bu Eka berjalan ke arah kelas dengan wajah yang sangat serius. Shh. Bu Eka adalah wali kelas kami. Orangnya super duper sabar, seru, dan selalu memahami keinginan murid-muridnya. Bu Eka muncul di pintu kelas tanpa senyum. Sesuatu yang sangat tidak lazim bagi kami. Assalamualaikum. Selamat siang semua. Sapa Bu Eka sambil melangkah masuk ke ruang kelas. Waalaikumsalam. Siang Bu, jawab kami kompak sambil berlarian menuju bangku masing-masing. Jujur, mendengar nada bicara Bu Eka membuat hati kami agak sedikit tenang. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang terlalu serius yang akan dibahas hari ini. Serem kalau lihat Bu Eka serius. Bu Eka berdiri di depan kelas dan mulai menjelaskan kenapa hari itu masuk ke kelas ketika jam BK. Begini, seperti biasa, setiap bulan semua wali kelas akan mendapat laporan mengenai banyaknya pelanggaran di lingkungan sekolah yang dilakukan anak muridnya selama 1 bulan. Kata Bu Eka memulai penjelasannya. Bulan kemarin, ternyata kelas kita menempati posisi pertama jumlah rata-rata pelanggaran terbanyak of the month. Lanjut Bu Eka. Kelas yang asalnya riuh langsung sepi. Semua mematung di tempat duduknya masing-masing tanpa berani bergerak. Kata orang, biasanya yang gak pernah marah tuh kalau sekalinya marah suka nyeremin. Bu Eka menghela nafas lalu melanjutkan penuturannya. Berdasarkan data yang saya terima dari kesiswaan, rata-rata pelanggaran anak-anak kelas kita adalah 7 pelanggaran dalam sebulan dengan jenis pelanggaran yang bervariasi. Dari mulai menggunakan sepatu warna-warni, terlambat lebih dari 30 menit, menggunakan perhiasan berlebihan ke sekolah, rambut gondrong, sampai ada yang ketahuan kabur dari kelas pada saat ada razia. Kelas jadi semakin sepi. Mereka yang merasa bersalah tidak berani menatap Bu Eka. Semua menunduk. Rata-rata pelanggaran dari 20 orang yang ada di kelas kita adalah 7 pelanggaran dengan selisih antara pelanggaran terbanyak dengan terendahnya adalah 20. Dan ada 1 orang yang mendapat peringkat pelanggaran tertinggi, sementara murid lain jumlah pelanggarannya sama. Kata Bu Eka lagi. Sebenarnya bisa saja saya langsung menyebutkan siapa yang ada di peringkat tertinggi itu dan berapa jumlah pelanggarannya. Tapi kok kayaknya nggak seru ya? Saya berharap ada di antara kalian yang memberitahu saya dan mengakuinya duluan. Ayo silahkan. Jangan takut ya. Saya nggak akan marah.
Paling kalian bakalan panas kuping karena saya nasehatin doang, kata Bu Eka sambil tersenyum. Rasanya ketegangan mulai mencair begitu melihat Bu Eka tersenyum. Kelas mulai riuh saling tuduh. Adi Bu, teriak Panji. Bambang Bu, teriak Ina. Bukan aku, Panji itu Bu. Semua ramai saling tunjuk. Jangan saling tunjuk. Setiap kali kalian melakukan pelanggaran kan ada catatannya. Gak mungkin kalian gak sadar, kata Bu Eka dengan sabar. Semua kembali bungkam. Tidak ada yang berani mengatakan siapa yang paling banyak melakukan pelanggaran. Setelah terdiam sebentar, akhirnya Panji mengangkat tangan dan berkata, "Aku yang paling sering melakukan pelanggaran, Bu," ucap Panji sambil berdiri tapi tetap menunduk. Berapa banyak pelanggarannya, Panji? Tanya Bu Eka. Nggak tahu, Bu, tapi perasaan nggak terlalu banyak kok. Cuma aku sempat dikasih tahu Pak Asep dari kesiswaan kalau aku punya catatan pelanggaran yang paling banyak di kelas, kata Panji berusaha membela diri. Yakin kamu nggak tahu? Atau jangan-jangan kamu nggak mau tahu, Ci? Kata Bu Eka. Asli beneran nggak tahu, Bu, kata Panji mulai berani menatap Bu Eka seperti berharap dikasihani. Oke, kalau kamu kekeh, kata Bu Eka sambil berjalan ke arah meja guru dan mengambil spidol. Kita lakukan analisa atas permasalahan yang dihadapi Panji sama-sama ya, kata Bu Eka lagi. Dan itu semakin membuat kami bingung. Apanya yang harus dianalisa ya? Di kelas kita muridnya ada 20 orang. Rata-rata pelanggaran dalam sebulan adalah 7 pelanggaran. Dengan selisih pelanggaran tertinggi dan terendahnya adalah 20. Berdasarkan data tersebut, ada 1 orang murid yang mempunyai jumlah pelanggaran tertinggi. Sementara murid lain jumlah pelanggarannya sama. Berarti kita bisa menghitung jumlah pelanggaran yang dicapai Panji walaupun Panji bersikeras tidak mau menyebutkan. Jelas Bu Eka semakin membuat kelas jadi semakin tegang. Perhatikan ke sini semua. Jika pelanggaran tertinggi sama dengan A dan pelanggaran yang sama dengan B, sementara selisih tertinggi dan terendahnya adalah 20, berarti A dikurangi B sama dengan 20. Yang artinya B sama dengan A dikurangi 20. Untuk mencari berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Panji, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan aturan statistika, yaitu mencari nilai rata-rata. Kita tahu bahwa nilai rata-rata itu rumusnya X bar sama dengan sigma XI kali FI per banyaknya data atau per banyaknya N. Di sini rata-ratanya udah diketahui. Berarti dari permasalahan ini kita bisa menentukan bahwa 7 sama dengan A ditambah 19B. Kenapa 19B? Karena di kelas kita muridnya ada 20 orang. Dan 1 orang yang mempunyai pelanggaran tertinggi per 20. Oke, dari sini kita tahu bahwa B itu sama dengan A dikurangi 20. Berarti 7 sama dengan A ditambah 19 kali A dikurangi 20 per 20. 7 sama dengan A ditambah 19A dikurangi 19 kali 20 yaitu 380 per 20. Dan ini artinya sama dengan 140
sama dengan 20A dikurangi 380. Maka 20A sama dengan 380 ditambah 140. Berarti A-nya adalah 520 dibagi 20, yaitu 26. Dan itu artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Panji selama 1 bulan kemarin adalah 26 pelanggaran. Kelas kembali riuh dengan berbagai komentar. Ada yang tertawa, ada yang garuk-garuk kepala padahal tidak gatal, ada juga yang berkomentar. Nah, gitu jadinya kalau kita punya wali kelas guru matematika, Ji. Intinya, kalian harus paham bahwa semua yang kita pelajari itu ada manfaatnya untuk kita semua. Matematika bukan hanya tentang angka, tapi tentang konsep berpikir kritis dan analitis. Dan itu sudah kita buktikan hari ini. Kita bisa tahu berapa jumlah pelanggaran yang dilakukan Panji dengan menggunakan konsep matematika. Jadi, ntar lagi mendingan jujur ya, Ji. Dan saya nggak mau kejadian seperti ini terulang kembali. Baik Panji ataupun teman-teman yang lain. Ya udah, karena sekarang sudah waktunya pulang, yuk kita berdoa sama-sama, kemudian kita pulang. Kata Bu Eka mengakhiri pertemuan kami hari itu. Di sini kita dijelaskan mengenai penggunaan aturan matematika dalam menyelesaikan masalah. Dan di sini juga memperlihatkan kepada kita bahwa matematika itu bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang tambah kurang kali bagi. Tetapi banyak sekali permasalahan yang ada di sekeliling kita yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.